Sudah tampil ya? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Mas'ud, Akhi Saifuddin Zuri, Maximus, Muhammad Arif. Kebetulan hari ini Muhammad Arif lagi ke dokter, jadi ada izin. Jadi nanti kita baca bertiga insya Allah. Kita akan membahas tentang paternalisme pendidikan. Pengertian perennialisme secara epistemologi, perennialisme diambil dari kata perennials dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, berarti kekal selama-lamanya atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Istilah perennial biasanya muncul dalam wacana filsafat agama di mana agenda yang dibicarakan adalah pertama tentang Tuhan, wujud yang absolut, sumber dari segala sumber. Kedua, membahas fenomena pluralisme agama secara kritis dan kontemplatif. Ketiga, berusaha menelusuri akar-akar religiusitas seseorang atau kelompok melalui simbol-simbol serta pengalaman keberagaman. Realisme yaitu filsafat pluralisme dikatakan juga sebagai filsafat keabadian, sebagaimana dikatakan in the universal which always were existed, always be exist. Filsafat pluralitas adalah suatu pengetahuan mistis universal yang telah ada dan akan selalu ada selamanya. Filsafat pluralitas sebagai suatu wacana intelektual yang secara populer muncul beberapa dekade ini. Sebenarnya bukanlah istilah yang baru. Filsafat pluralitas cenderung dipengaruhi oleh nuansa spiritual yang kental. Hal ini disebabkan oleh tema yang diusungnya yaitu hikmah keabadian yang hanya bermakna dan mempunyai kekuatan sehingga ia dibicarakan oleh agama. Makanya tidak mengherankan baik yang di barat maupun di Islam bahwa lahirnya filsafat pluralisme adalah hasil telaah kritis para filosof yang sufi mistis dan sufi mistis yang filosof pada zamannya. Pada pertengahan abad 1948, Adolf Huxley mempopulerkan istilah filsafat pluralisme tersebut dengan menulis buku yang diberi judul Wendell Philosophy, menyebutkan bahwa filsafat pluralisme mengandung 3 pokok pemikiran. Yang pertama, metafisika yang memperlihatkan sesuatu hakikat, kenyataan ilahi dalam segala sesuatu. Yang kedua, suatu psikologi yang memperlihatkan bahwa sesuatu yang ada di dalam manusia. Yang ketiga, etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan yang presiden. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akhi Saifuddin Zuri. Kami persilakan, Akhi. Baik, terima kasih kepada Pak Mas'ud. Halo. Baik, terima kasih kepada Pak Mas'ud. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kaum perennialis amat menekankan tradisi kesejarahan secara historis. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme ini memandang bahwa situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Next slide.
Next slide, Pak Masud. Selanjutnya adalah aplikasi perennialisme dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam menurut perennialisme. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Dalam membicarakan pendidikan, sasaran utama yang akan dicapai adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, tak terikat waktu dan ruang. Dengan menempatkan kebenaran supernatural sebagai sumber tertinggi, oleh karena itu, perennialisme selalu bersifat teosentris. Karena itu, menurut perennialisme, penyadaran nilai dalam pendidikan harus didasarkan pada nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu, dan hal itu dilakukan melalui proses penanaman nilai pada peserta didik. Sedangkan kebenaran hakiki dapat diperoleh dengan latihan intelektual secara cermat untuk melatih kemampuan pikir dan latihan karakter untuk mengembangkan kemampuan spiritual. Dalam ajaran Islam, terdapat suatu pandangan yang universal, yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik dan termulia, serta diciptakan dalam kesucian asal atau fitrahnya. Sehingga manusia mempunyai potensi tadi sampai mana itu? Karena manusia memiliki fitrah kebenaran, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyelesaikan semua persoalan yang timbul di antara mereka kebenaran, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat As-Sod ayat 26, yang artinya, maka hendaklah kamu beri keputusan di antara manusia dengan kebenaran. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mencari dan mempraktekkan kebenaran. Ini berarti bahwa sejak kelahirannya manusia telah dibekali fitrah kebenaran. Sehingga wajar jika manusia disebut sebagai makhluk pencari kebenaran. Dan untuk menemukan kebenaran ini, manusia harus mencarinya melalui proses berpikir. Tentunya, pandangan Al-Quran tersebut sejalan dengan pandangan perennialisme dalam pencarian kebenaran. Dalam konteks pendidikan sekolah, tujuan pendidikan yang ditekankan adalah membantu anak untuk dapat menyingkap dan menginternalisasi kebenaran hakiki. Karena kebenaran hakiki ini bersifat universal dan konstan atau tetap. Maka hal ini harus menjadi tujuan murni pendidikan. Yang kedua, peran pendidik dan peserta didik menurut perennialisme. Perennialisme memandang peserta didik sebagai makhluk rasional, sehingga pendidik mempunyai posisi dominan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di kelas dan membimbing diskusi yang memudahkan peserta didik. Setiap peserta didik dianggap telah mempunyai potensi atau fitrah yang harus diarahkan sehingga ia dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran secara tepat. Kebenaran dalam hal ini didefinisikan sebagai pengetahuan. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebenaran, maka salah satu peran pendidik adalah bagaimana mempertahankan fitrah peserta didik dan mengarahkannya pada hal-hal yang positif. Selanjutnya, mengembangkan untuk dapat melaksanakan tugas seperti itu, maka pendidik haruslah orang yang ahli di bidangnya, punya kemampuan bidang keguruan, tidak suka mencela atau menyalahkan pemilik kewenangan, sebagai pendisiplin mental dan pemimpin moral dan spiritual. Selanjutnya,
persyaratan yang harus dimiliki oleh pendidik antara lain, yang pertama adalah hendaknya guru itu adalah orang yang senantiasa insaf akan pengawasan Allah, sehingga ia amanah terhadap tugas yang diembannya. Hendaknya guru memiliki akhlak yang terpuji seperti memuliakan ilmu, zuhud, melakukan hal-hal yang disunahkan agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hendaknya guru memiliki kemampuan sesuai dengan materi yang diajarkannya. Sejalan dengan persyaratan di atas, kelewat itu Pak Masud. Ke atas lagi Pak Masud. Belum selesai itu tadi. Sejalan dengan persyaratan di atas, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membicarakan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional memiliki beberapa kesamaan dengan perennialisme mengenai syarat atau kompetensi yang harus ada pada pendidik. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Aquinas bahwa tugas guru atau pendidik ialah membantu perkembangan potensi-potensi yang ada pada anak untuk berkembang. Oleh karena itu, harus ada potensi inherent pada diri pendidik tersebut. Selanjutnya, presentasi berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Maximus. Waktu dan ini kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya tekankan lagi, kurikulum pendidikan Islam menurut pendekatan perennialisme menekankan pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan abadi dalam agama Islam. Pendekatan ini menganggap bahwa nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan memiliki relevansi yang tetap dan tidak berubah seiring waktu. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan perennialisme menekankan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama, dengan fokus pada pemahaman yang lebih luas daripada sekedar menghafal atau mengikuti tradisi tanpa pemahaman yang dalam. Kurikulum yang didasarkan pada perennialisme akan mempertimbangkan pengajaran tentang ajaran-ajaran inti Islam seperti tauhid, akhlak, ibadah, sejarah, Al-Quran, dan hadis. Selain itu, perennialisme dalam kurikulum pendidikan Islam juga mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, analitis, dan reflektif terhadap ajaran-ajaran agama. Mereka didorong untuk mengaitkan nilai-nilai yang diperoleh dari ajaran Islam dengan konteks kehidupan sehari-hari, serta menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ajaran-ajaran tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan permasalahan kontemporer. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam yang didasarkan pada pendekatan perennialisme Sekedar intervensi, bertujuan untuk menghasilkan individu. Saudara Maximus, mungkin Oke. dibacakan poinnya saja. Jadi jangan dibaca seperti itu biar tidak terlalu makan waktu banyak. Ini. Oke, Ustaz. Jadi di poin-poinnya saja karena itu banyak sekali itu ada berapa PowerPoint itu. Ya. Yes, Ustaz. Kan ya, poin-poinnya ya, kan teruskan. Saya Ustaz, coba baca. Izin baca, Ustaz. Kekurangan penerapan perennialisme dalam pendidikan Islam. Ini ada beberapa poin ya, bisa dilihat teman-teman, yaitu dibagi dengan karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah. Ini nggak utuh ya, karena kan pengetahuan itu harus step by step kan. Jadi harus utuh. Isi kurikulum diambil dari kebudayaan masa lalu terlepas dari budaya sekarang. Jadi budaya masa lalu tidak dibuang, tapi masih dipakai, tapi dikombin dengan budaya yang sekarang. Karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif karena kurang memperhatikan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta. Di akhir, pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu, sehingga pengajaran bersifat verbalitis dan kurang praktis. Jadi pengajaran itu monoton, nggak mau mengupgrade
mengikuti zaman. Next slide. Persentase kami dari kelompok 7 yaitu konsep filsafat pendidikan perennialisme antara lain memiliki beberapa prinsip, diantaranya ini konsep pendidikan yang bersifat abadi, jadi terus menerus. Abadi kan sifatnya kan kontinu. Ini pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Ya. Dalam membahas tujuan belajar, pendidikan ditujukan untuk mengenalkan kebenaran abadi dan universal pada siswa atau pengajar. Kebenaran abadi ini adalah fitrah yang menjadi dilahirkannya manusia, baik fitrah ibadah, agama, atau fitrah yang ingin tahu, mencari kebenaran, fitrah kasih sayang, dan fitrah akhlak. Dalam hal ini peran pendidik sangatlah penting, di mana sebagai pentransfer pengetahuan juga harus mempertahankan peserta didik untuk tetap pada fitrahnya. Jadi nggak hanya mengajarkan, tapi juga mengguiden secara pribadi. Bagi perennialisme, pendidikan merupakan persiapan bagi kehidupan sebenarnya ketika peserta didik beranjak dewasa. Oke, karena ini untuk praktek kehidupan sehari-hari. Sedang dalam pemilihan kurikulum menggunakan model lama yaitu subject content design. Nah, dari kami sekian. Terima kasih. Baik, untuk waktu yang tersisa mungkin kita bisa gunakan untuk diskusi ya.